kabul juga, Iya. Nak. Dan tadi sosok Sulis di tahun 98. Iya. 98 ya, Toibah 98 itu ya? pertama tahun-tahun habis reformasi. Itu ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah panjang umur, sehat terus sampai sekarang ya. Amin, alhamdulillah rabbil Tepuk alamin. tangan dong untuk Sulis. Silakan. Tapi sampai sekarang nama Sulis itu tidak tergantikan loh. Masya Dan lagu Allah, Allahumma Umi. sholli ala Muhammad wa ali Coba Umi. Ummi, ya lahnan asyaqahu wa nashidan dauman anshuduhu fi kulli makanin adhkuruhu wa adallu uradiduhu. Ya Allah. Ciri khasnya itu lembutnya itu loh, Mak. Itu mempertahankan kualitas loh. Dari kecil sampai sekarang itu nggak mudah pastinya ya. Ya itu emang nggak gampang, tapi karena latihan terus dari kecil tiap hari itu latihan. Terus Sampai dulu kan- sekarang? Sampai sekarang. Kata Papa tadi benar emang dari awalnya itu dari ikut pengajian aja. Sama lah kayak anak-anak sekolah zaman sekarang, anak-anak di desa-desa. di Madrasah kampung-kampung. gitu. Kalau iya, kalau pulang sekolah sore itu ngaji di TPA. Ngaji Oke, pasti. oke. Nah ketemu Adat Alwi gimana ceritanya? Jadi ceritanya Kada tuh kepengen bikin album solawat versi anak-anak. Kan sebelumnya Kada tuh udah punya album tapi dewasa. Dewasanya. Ya. Kepengen bikin yang versi anak-anak. Carilah anak kecil yang suaranya cocok sama Kadat. Oke. Di mana-mana cari katanya susah nggak dapet. Baru dapat Sulis tuh di Solo itu. Di Yayasan Al Ihya namanya. Oh gitu, tiba-tiba seorang Adat Alwi sudah besar banget namanya. Ngajak kamu berduet gimana rasanya saat itu masih ingat ya? Takut. Itu Sulis karena faktor ekonomi keluarga yang sulit, jadi Sulis termasuk anak yang minderan. Dulu tuh? Jadi kalau ketemu orang ini Sulis nggak berani natap mata orang tuh nggak pernah berani. Jadi waktu diajak Kada tuh ada takut, malu, nggak berani, takut. Nggak percaya juga. Nggak percaya diri. Tapi karena dari sekian ratus anak, Kadat itu milihnya Sulis ya, akhirnya mau nggak mau dijalanin sampai hari ini. Dan meledak. Alhamdulillah. Katanya dari sisi ekonomi, katanya nggak punya TV, tapi cita-citanya itu cuma pengen punya TV betul. Dulu Gimana cita-citanya ceritanya? pengen punya TV sederhana banget. Karena lihat tetangga kan sebagian punya TV. Terus kayaknya kalau seru ya kalau punya TV itu ada hiburan. Di rumah sama sekali gak ada Di TV. rumah radio aja nggak punya. Oh gitu, kamu Dulu tuh. Saking jadi di rumah itu bapak sampai di dapur itu kan rumah kita cuma 4 kali 3 meter. Itu Berapa rumah. orang itu di Itu dalam? bukan kamar ya rumah. Berapa orang? Ada kakak saya 2 orang kan kita 3 bersaudara. Ada bapak sama ibu. Jadi rumahnya disekat jadi 2. Kalau yang satu itu buat ruang tamu, kalau yang satu sekat kalau malam buat tidur, kalau siang ya buat dapur jadi satu sama kasur di situ. Jadi kalau siang itu buat masak, kasur dilipat. Ya. Kalau malam kasurnya digelar. Iya. Bapak ibu gitu. 4 kali 3. 4 kali 3 dibagi 2. Dibagi 2. Kontrakan segini. Boro-boro TV ya. Boro-boro TV. Terus kata kamu cita-cita punya TV aja tuh. Wah, Sampai udah seneng banget kayaknya. Wah punya TV. Beli itu rak sesuatu katanya. hal yang mewah gitu buat kita. beli rak kosong kamu Beli katanya. rak kosong. Bukan beli rak kosong, jadi bapak tuh bikin rak kosong gitu. Bikin, bukan beli. Jadi kayak ada misalnya sisa-sisa kayu atau apa, bapak tuh suka bikin-bikin. Oke. Terus dibikin 3 sekat gitu, yang tengah tuh dikosongin. Jadi kalau malam kita gini, nanti suatu saat kita punya TV di kotak itu. Masya Allah, ya Allah. Ternyata bener jadi doa. Dan katanya dapat TV-nya justru lebih gede daripada rak yang dibikin. Iya, akhirnya nggak bisa ditaruh di rak, ditaruh di luar. Di luar? Iya, maksudnya di ruang yang luar. Jadi semua tetangga-tetangga bisa ikut nonton. Masya Allah. Dan ya itu ketika Allah mengizinkan rezeki ngalir aja langsung ya. Nggak disangka-sangka, nggak pernah tahu juga kalau nggak pernah bermimpi bahwa Allah tuh memberi lebih dari yang kita inginkan gitu. Orang tua masih sehat sama sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi maksudnya ikut merasakan kesuksesan yang dirasakan oleh anak tercinta ya? Kalau saya tuh percayanya gini, semua yang saya dapatkan ini bukan karena sayanya, Ya. tapi karena doa ibu dan bapak itu. Karena doa ibu dan bapak itulah yang membuat Allah tuh percaya menitipkan rezeki itu melalui saya. Ya, kita itu ya sekali lagi tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa ya. Tapi kita sebagai anak wajib untuk membahagiakan diri dari orang tua. Di kondisi apapun ya. Di kondisi apapun, dan bapak tuh memang tipe ayah yang ngajarin fight.
berpejuang gitu. Kerjanya apa sih Bapak? Jadi Bapak itu kalau pagi hari sampai sore hari itu jadi supir. Oke. Dulu majikannya orang Cina. Oke. Lalu kalau sore hari sampai malam, Bapak itu pinjem beca temennya, ngayu beca buat Masya cari uang Allah, saku. Beneran, betul. Buat uang saku hariannya. Buat uang saku anak-anak sekolah besoknya. Ibu ngapain Ibu? Ibu itu jahit pakaian-pakaian dalam ngambil dari pabrik. Jadi kalau pagi itu 20 kilo karung itu di pundaknya tuh jalan kaki 2 kilo, Ya Allah. 5 kilo jalan Mama. Oh, Saya ikut waktu kecil, ikut. Ini Mama nih ngapain kan nggak tahu ya. Cuman manggul karung 20 kilo jauh-jauh pulang pergi lagi. Tapi saya tahu arti dari itu semua tuh setelah dewasa. Oh ini hidup tuh kayak gini. Apapun kondisinya kita tetap Ya. harus mengusahakan yang terbaik. Bersyukur sama apa yang kita punya dengan cara-cara yang baik. Lahir dari keluarga pekerja keras. Ya. Lahirlah wanita tangguh seperti ini. Nah, kita punya sesuatu nih ya. mengenai perjuangan orang tua, coba ini bawa apa, Po? Apaan tuh, Po Alfa? Buka pelan-pelan, emang rada berat. Apa ini ya? Oh, buah-buahan. Kenapa dengan buah-buahan ini? Buah-buahan ini artinya banyak. Banyak sih kisah mengenai buah, terutama dari orang tua. Jadi saya selalu mensyukuri ini apa, kayak buah-buahan yang kayak gini tuh, ini berarti banget. Dulu bapak saya itu satu kali diajak majikannya pergi keluar kota, lalu dikasih hadiah mangga satu, cuman satu buah. Lalu dikantongin sama bapak saya, jangan sampai ini majikannya tahu. Karena kalau tahu dibawa pulang dimarahin, harus dimakan hari itu. Sementara Bapak ingat anak-anak di Sementara bapak saya nggak bisa nelan. Mangga itu nggak bisa ditelan sama bapak sebetulnya sudah dikasih ke Bapak kamu, tapi diminta ya udah makan sekarang. Bapak nggak mau, masukin ke kantong. saya. Ingat istri dan anak-anaknya Ya, di terus rumah. bawa pulang lah itu Dibawa mangga. pulang sampai rumah itu jam 2 pagi, kita dibangunin. Bawa satu Cuma satu buah mangga. Iya, dibangunin rame-rame 4 orang bangun, cuman suruh buat makan mangga satu itu rame-rame. Dan bahagia saat ini. Bahagia banget, alhamdulillah. Pokoknya apa pelajaran-pelajaran kehidupan dari bapak, dari ibu itu nggak pernah akan saya lupakan, karena itu bekal buat saya tuh menjalani kehidupan di masa-masa mendatang. Jadi lebih mensyukuri sama apa yang Allah beri, apapun yang Allah beri itu semua itu nilainya sangat berharga. Katanya ibu juga suka milihin buah-buah yang busuk ya. Oh dulu mama saya itu karena ya kan terbatas, uang dari bapak itu terbatas. Cuman mama saya itu berusaha gimana caranya anak saya tuh bisa makan buah Setiap hari. setiap hari. Jadi Uang tidak ada buat beli. uang nggak ada, boro-boro buat beli buah kali ya, buat beli lauk yang enakan aja kayaknya udah luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ibu? Mama akhirnya ke tukang buah itu milihin buah-buah yang sebagian masih baik, sebagian udah nggak baik. Yang tidak bisa dijual karena busuk. Iya, yang udah nggak bisa dijual karena sebagian udah busuk. Diminta. Dibeli sama mama, tetap dibeli. Tapi dengan harga Dengan yang harga murah yang sekali. Harga yang murah, jadi kan bisa kebeli karena murah kan. Sampai rumah baru mama bersihin, yang bagus-bagus itu dikasih ke kita anak-anaknya. Kayak gitu. Tapi kan Suri sekarang sudah jadi seorang ibu juga ya dari 2 anak. Kadang-kadang kita suka bersyukur, alhamdulillah anak-anak kita tidak sesusah kita dulu gitu gak sih? Bener. Kayak jadi pengen usahain yang terbaik aja yang kita punya. Tapi apa kadang-kali pelajaran yang apa sulit-sulit dalam hidup itu perlu untuk membentuk karakter. Ya. Seperti itu. Jadi semoga anak-anakku juga mungkin gak sesusah mamanya, tapi dia bisa belajar. Ya. Dia tetap bisa belajar gimana kehidupan itu perlu diperjuangkan. Ya, hidup sederhana itu ketika kita hidup di tempat yang nyaman tapi tidak merasa risih dengan kehidupan yang ada di bawah kita. Maka enjoy aja gitu ya. Itu pilihan si Irfan ya. Ya. Kita mau menjalani hidup yang seperti apa itu kembali lagi itu pilihan kita. Bener. Oke. Luar biasa. Ramadan udah pada belajar puasa nggak mereka? Yang nomor 1 lah pasti nggak mungkin. Pengen ngajarin, kebetulan karena susah makan kayaknya gampang puasanya ya. Tapi aneh itu anak-anak ya, kalau di luar bulan puasa suruh makan itu susah. Bener. Tapi giliran bulan puasa minta makan mulu. Kenapa sih gitu ya anak-anak? Bener kan? Bener banget. Kalau begitu kalau bocah Serba Coba salah. aneh. Giliran aja itu ya.
Alhamdulillah sih, tapi ya itu ngajarin kita juga. Iya. Justru dengan anak-anak kayak gitu tuh kita belajar sabar. Iya, iya, iya. Di bulan puasa kita Oke, terus sabar. ini dia lagu Sabar Senada lagi. Itu yang tadi. Oke. Baru gue mau bilangin. Ini akan hadir juga nih Iya. satu sosok yang mungkin ya. Mungkin apa? menguji kesabaran kita. Nah, kan kenapa emang, ha? Ini di bulan yang baik ini berbagai informasi juga akan dibagi oleh beliau. Langsung saja ini dia Mbah Lul alias Mbak Ahli Gaul. Ya Allah. Sabar, sabar. Sabar. Sabar, sabar.